Baik, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul selanjutnya setelah modul Gamtek, modul AutoCAD, terus sekarang itu adalah modul perencanaan produksi. Nah, di sini akan menjelaskan ada tiga bagian yang harus dibuat. Yang pertama ada presence diagram, presence diagram, bill of material atau disingkat dengan BOM. Terus ada satu lagi itu AC, assembly chart. Nah, dalam pembuatan produk, tentunya kita membutuhkan merencanakan suatu bahan, alat, terus bagaimana produk itu dibuat sehingga menjadi produk akhir. Baik, kita langsung saja kita share screen. Langsung aja, apa itu perencanaan? Perencanaan juga diartikan sebagai rangkaian tindakan yang disusun untuk mempersiapkan gambaran besar yang ingin dikerjakan agar lebih efektif untuk mencapai tujuan. Perencanaan merupakan bagian penting dalam setiap tindakan. Perencanaan memberikan gambaran besar terhadap apa yang dilakukan sehingga menjadi jelas. Perencanaan juga penting untuk meningkatkan produktivitas kerja. Memiliki perencanaan yang baik membuat pekerjaan lebih efektif dan efisien. Nah, di sini itu kita harus garis bawahi untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas. Dengan adanya perencanaan ini, kita membantu kita untuk memudahkan dalam merancang sebuah barang yang akan dibuat sehingga sesuai dengan apa yang setelah direncanakan. Seperti itu. Nah, apa sih tahapan atau apa yang akan menjadi pembahasan kali ini itu yang tadi ada tiga. Nah, yang pertama ada bill of material. Di sini itu ada bill of material adalah daftar jumlah komponen, campuran bahan, peralatan dan bahan baku yang diperlukan untuk membuat suatu produk. Nah, di sini juga ada single level bill of material. Single bill of material itu apa? Jadi, dalam pembuatannya itu hanya mempunyai satu level atau tidak mempunyai level. Di sini itu tidak ada mempunyai level, hanya ada produk, terus komponen yang menyusunnya. Contohnya ini tuh seperti pulpen. Ini pulpen ditulis, ditulis aja. Pulpen. Nah, ini tuh pulpen. Nomor ini tuh. Nah, di bawahnya itu adalah komponen pendukungnya. Misalkan ada tutup pulpen, tinta, apa ya? Namanya tuh wadahnya tuh rangka aja lah sebutnya apa ya? Bebas. Kan ini rangkanya. Nah, seperti ini. Berbeda dengan multi level bill of material. Nah, di sini kita ada banyak level, ada level 0, level 1, level 2, level 3. Maksud dari level ini apa? Jadi kita dari barang pertama, barang produk jadi, misalkan ini kursi, disusun dengan apa, terus nanti si komponen ini itu disusun lagi dengan apa, nanti di bawahnya ada lagi contohnya seperti apa, kita lihat ke contohnya di Excel. Nah, baik, di sini, oh belum ada, sini aja. Nah, di sini ada contohnya. Jadi level satu itu diisi dengan produk jadi kita, produk yang akan dibuat kita. Level nol, terus level bawahnya alas meja atau produk yang disusun dengan komponen yang lainnya. Misalkan ini kan alas meja itu atasnya sama kaki meja. Nah, nanti si kaki meja ini bakal dipasang lagi sama penyangga kaki bawah samping sama penyangga kaki bawah tengah. Sedangkan alas meja nanti bakal tersusun oleh
dudukan alas dan alas depan, dudukan alas samping, penyangga dudukan alas samping. Nah, sedangkan untuk level ketiganya itu berupa alat komponen pendukung seperti baut, skrup, paku. Nanti dibuat seperti ini. Jadi kalian itu dalam pembuatan bill of material itu kalian harus menentukan dulu. Pertama, kalian harus dulu buat apa ini si produknya. Yang kita buat itu kan kursi rak atau rak sepatu. Nah, di sini berarti rak sepatu. Nah, nanti komponen yang paling besar yang nanti bakal disatukan itu yang mana? Misalkan yang disatukannya itu alas raknya. Terus di pinggirnya misalkan samping eh, kaki rak sampingnya gitu. Di sini bisa. Nah, nanti tersusun oleh apa? Di sini nanti penyangga kaki samping itu dihubungkan oleh apa? Jadi untuk menyambungkan penyangga kaki samping bawah sama eh, penyangga kaki bawah samping sama penyangga kaki bawah tengah itu menggunakan apa? Nah, menggunakan skrup kayak gitu. Nanti disusun itu nanti disebut dengan kaki meja kayak gitu. Untuk selebihnya seperti itu. Kemudian lanjut ke presence diagram. Nah, presence diagram adalah gambaran grafis yang memperlihatkan hubungan antara dua atau lebih aktivitas dari suatu jaringan operasi kerja bertujuan untuk memudahkan pengawasan, evaluasi, perencanaan aktivitas kerja yang terkait. Tanda-tanda yang digunakan menyusun PD yaitu simbol lingkaran, terus tanda panah. Nah, nanti jadinya seperti ini. Nah, untuk membuat sebuah presence diagram, kita membutuhkan tabel, tabel sama nama komponen. Kita lihat di Excel. Nah, seperti ini. Untuk menyusun sebuah ini ada nomor komponen. Jadi dalam banyak operasi itu mencakup dari beberapa komponen. Jadi untuk presence diagram itu hanya untuk perakitan. Jadi tidak untuk pembuatan bahan-bahan seperti mengukur, eh, memotong, mencet gitu. Tapi untuk menghubungkan beberapa komponen yang sudah jadi gitu. Nah, di sini ada nomor komponen 1, 2, dan 5. Artinya apa? Berarti komponen 1, 2, dan 5 ini dinamai operasi pertama. Nah, predesesor itu apa? Predesesor itu adalah eh, kegiatan sebelumnya, kegiatan sebelumnya. Dikarenakan predesesornya nggak ada, berarti kita buat ini angka 1, kecilan, angka 1. Nah, terus ini ada lagi juga nomor komponen 346. 346 apa? Kita lihat di sini ada kaki yang ketiga, empatnya kaki yang keempat, enamnya disambungkan dengan penyangga kaki bawah samping yang kedua. Nah, ini buat contoh. Nah, dikarenakan predesesornya nggak ada, predesesor itu adalah operasi yang terjadi sebelumnya. Jadi sebelum operasi 1 dan 2 itu apa? Dikarenakan predesesornya tidak ada, maka kita tulis aja seperti ini. Nah, sejajar. Kemudian kita lihat lagi nih operasi selanjutnya. Komponen 7 operasi ketiga. Nah, predesesornya yang mana? 1 dengan 2. Berarti apa? Komponen yang tadi, komponen 7 disatukan dengan operasi yang pertama dan operasi yang kedua yang berisikan operasi satu itu komponen 1, 2, 5 dan operasi 2 itu berisikan komponen 3, 4, 6. Jadi eh, kita buat lagi lingkaran. Ini tuh operasi yang ketiga. Nah, yang di sini tuh kan ada predesesor 1 dan 2. Berarti angka, bukan angka tuh. Sebelum 3 ini ada 1 dan 2. Jadi kita buat panah ini.
Nah, seperti itu. Nah, sedangkan ini terus lihat lagi, kita kan udah nih operasi ketiga, kemudian lihat operasi keempat. Operasi keempat itu komponen 8 dan 10. Berarti operasi keempat disatukan dengan operasi yang ketiga. Nih komponen yang tadi udah disatukan kembali dengan komponen keempat. Komponen 4 predesesornya apa? Nah, predesesornya adalah angka 3. Maka angka 3 ini sini. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya sampai jadi seperti ini yang di atas ini nih. Ini seperti itu. Atau kita bisa juga buat latihan. Nah, ini kita buat tabel operasi aja langsung karena kita gak punya tahu komponennya. Kita tulis aja di sini operasi prede gimana nulisnya? Prede ses. Kalau salah nulisnya ini maklum. Soalnya mengejar waktu Zoom. Nah, kita lihat nih ada operasi pertama. Predesesornya siapa? Gak ada. Nol gini aja. Soalnya kalau di minus bakal disangkanya fungsi dalam Excel. Nah, kemudian kita lihat lagi operasi kedua predesesornya siapa? Angka satu kayak gitu. Kemudian operasi ketiga predesesornya siapa? Angka tiga. Eh, angka dua. Kemudian kita lihat lagi operasi keempat predesesornya siapa? Angka dua kayak gitu. Terus kita lihat angka 5 operasi kelima yang sebelum yang sebelum operasi angka 5 itu apa? Angka 3 kan ini nih. 3. Terus di sini ada angka 7. Predesesornya apa? Nah, ini tuh ada banyak dikarenakan ada tanda panah yang ketujuh itu ada 3. Yang satu 4, 5, 6. 4, 5, 6. Kayak gitu. Kemudian di sini angka 7. Udah 7. Angka 8. Predesesornya apa? 7. Angka 9, 7. Angka 10. 8 dan 9 seperti itu untuk membaca berdasarkan diagram atau kita bisa mengubah dari diagram ke sebuah tabel atau juga kita bisa merubah dari tabel ke sebuah diagram. Bacanya seperti apa? Kita lihat nomor operasinya dengan predesesornya gitu. Nah, ini kan kita membuat presence diagram. Kalau ini kita membuat tabelnya. Dikarenakan ini adalah sebuah contoh dan kita gak tahu isi dari operasi satu itu isinya komponen apa aja. Operasi kedua itu isi komponennya apa aja. Tapi kita mengetahui predecesornya siapa gitu. Angka satu siapa predecesornya nggak ada. Angka dua, angka satu kayak gitu. Nah, ini yang penting dan perlu diperhatikan untuk membuat dan membaca sebuah presence diagram. Seperti itu. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, ada assembly chart. Nah, di sini ada assembly chart. Nah, kita harus baca dulu nih di sini. X itu adalah number part. Y ini adalah number part. Z adalah nama dan jumlah faster bila ada. SAJ adalah subassembly. Subassembly berarti apa? Assembly kan perakitan, sub berarti bagian atau part yang akan dirakit, penamaan. A terus ada produk akhir. Nah, sama kayak bill of material, hanya saja ini tuh miring dari kanan. Kita baca itu dari kanan. Kalau bill of material dari atas ke bawah. Sedangkan kalau ini tuh miring. Jadi ini tuh ada bacanya nih di sini. A berarti apa? Produk jadi. Nah, nomor part ini kita bisa isi bebas. Kalian misalkan dalam sebuah pulpen atau sebuah makanan pasti ada nama nomor seri. Nah, ini juga sama. Kita bisa memasukkan ZZ ini adalah sebuah nomor seri dari sebuah produk kita. Nah, di sini ada SIAJ apa ya ini tuh udah kelihatan. Ya, SIAJ adalah subassembly berarti ini itu adalah sebuah menyatakan bahwa ini tuh subassembly ya berarti produk yang akan dirakit. Nah, ini subassembly berarti komponen. Ini tuh komponen terus ada nomor partnya apa? Kalau ada, ini juga ada nomor partnya apa? Ini SIJ juga sama.
subassembly. Kemudian di sini ada XXX, number part, komponen pendukung. Berarti ini tuh adalah sebuah komponen pendukung berarti berupa baut, paku, pasak. Kemudian ada nama partnya. Yang Y itu nama partnya apa? Kalian sebenarnya bisa baca di sini nih. X itu apa, Y itu apa. Cuman untuk memudahkan agar gak usah scrolling, jadi saya sudah menamakan di sini untuk mempermudah. Ini ada nama partnya apa. Kalau ini nama part, ini nomor part. Seperti itu. Jadi yang XX ini itu nomor part komponen pendukungnya apa. Terus di sini ada ZZZ nomor partnya apa. Mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas, nanti bakal dijelasin sama Telisha untuk assembly chart. Nah, ini ZZ adalah nama jumlah Vester bila ada. Nama dan jumlah fastenernya. Nah, ini tuh jadi bukan hanya nomor part aja, tapi jumlahnya juga dicantumin di sini, ZZZ ini tuh. Kemudian apa lagi ya, is aja ini udah, produk akhir, nomor part, nama part, udah kayak gini. Kayak itu. Kemudian kita lanjut ke lembar rencana proses. Rencana proses ini untuk apa? Untuk mendeskripsikan ini tuh nanti dibuatnya itu kalian print sebelum melakukan sebelum melakukan praktikum untuk membangun sebuah produk, membuat sebuah produk, kalian harus mempunyai dulu lembar rencana proses. Nanti kalian print. Ini ada nomornya, nomor part, nama part, dibuat oleh, tanggalnya kapan, halaman keberapa, file gambar, material, panjangnya berapa, lebarnya berapa, diameternya. Berarti ini ukuran atau volume dari sebuah produknya. Terus di sini ada nomor prosesnya, uraian prosesnya, stasiun kerjanya berapa, nomor setupnya, nomor alat bantunya apa, nomor setup dan sketsa itu gak usah diisi. Terus toolsnya apa, berarti alat bantunya apa, terus ada waktu setup, waktu proses, waktu total. Seperti itu. Untuk bisa lebih jelasnya, kita lihat contohnya aja langsung. Nah, di sini nih, lembar rencana proses. Nah, kalau di sini itu uraian operasinya itu berupa perakitan. Nah, kalau kita itu dari awal sampai akhir, dari pembuatan, dari pengukuran, pemotongan, pengecetan, pemasangan, semuanya harus sedetail mungkin. Buat apa? Untuk membuat nanti OPC namanya. Nah, di sini itu ada stasiun kerja yang mana gitu. Nah, stasiun kerja ini disamakan, stasiun kerja ini hanya ada untuk perakitan, bukan untuk pembuatan produk. Jadi untuk apa ini stasiun kerja ini itu nanti digunakan untuk pembuatan presence diagram. Jadi mempunyai stasiun kerja masing-masing seperti itu. Terus di sini ada alat bantunya, terus toolsnya apa, waktu setup. Nah, waktu setup ini adalah waktu di mana kalian menyiapkan sebuah barang. Jadi kalian itu harus menghitung juga berapa waktu kita agak kerja gitu. Berapa waktu kita memindahkan barang, menyiapkan barang, dimasukkan ke waktu setup. Jadi kalau untuk waktu proses itu benar-benar waktu kita sedang memproses atau membuat sebuah barang. Nanti waktunya ditotalkan seperti itu. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Mungkin lebih jelasnya bakal akan dijelaskan oleh Telisha dengan Zoom meeting. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.